Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotun dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yeni Sawati dengan pengisi suara Rumi. Persiapan. Selamat mendengarkan. Aira terlihat ketakutan saat pisau yang dipegang Harsha mulai menekan lehernya. Lepaskan Harsha, aku mohon. Aiden terlihat tak berdaya saat Aira sedang dalam bahaya seperti itu. Kau yang membuat pilihan. Ini menjadi sulit, Aiden. Sekarang kau harus merasakan apa yang pantas kau dapatkan. Harsha melayangkan pisau hendak menusuk perut Aira. Namun pisau tajam itu malah membentur keras dan tidak berhasil melukai Aira. Apa ini? Kau memakai baju besi ya? Lebih dari itu, aku membentengi tubuhku dengan kostum khusus yang berharga ratusan juta. Dan kau pasti ingat siapa yang bisa memberikan itu kepadaku, kan? Harsha terkejut mendengar pernyataan Aira, dan tiba-tiba seseorang memukul kepala Harsha dari belakang dan membuatnya jatuh tersungkur dengan luka memar di kepalanya. Harsha memegangi kepalanya dan matanya melotot tajam saat melihat siapa yang memukulnya. Nyonya Cleopatra. Harsha terkejut setengah mati. Wanita yang dia ketahui setelah lama meninggal ternyata masih hidup dan sehat walafiat. Aiden dan para pengawal pun terkejut melihat Grandma masih hidup, sedangkan Aira terlihat biasa saja karena dia sudah mengetahui duluan perihal Grandma ada rencana lindungi diri di saat hal sedarurat ini terjadi. Kenapa? Kau terkejut melihatku? Ya, aku memang Cleopatra, orang yang berusaha kau bunuh dengan cara apapun. Dan asal kau tahu, yang meninggal dalam kecelakaan itu bukanlah aku, melainkan saudari kembarku. Dan demi melindungiku, dia menyampaikan pesanku kepada Aiden, seakan-akan itu permintaan terakhirku. Jelas, Grandma. Apa? Tapi kenapa kau tidak apa? Menunjukkan kebenaran kepadamu. Setelah kecelakaan itu, aku mulai mencurigaimu. Aku terus memantau pergerakanmu. Dan Aiden, aku tidak menampakkan diriku agar dia bisa fokus pada rencananya untuk menangkap pelakunya, yaitu dirimu, selagi aku mencari bukti yang kuat. Tapi dasar cucuku yang pintar ini, dia mengetahuinya dengan cepat. Terang, Grandma, bawa kedua sampah sialan ini. Perintah Grandma pada para polisi. Harsha dan Laras pun dibawa pergi. Aiden tak kuasa menahan tangis saat melihat Grandma. Dia pun memeluknya. Grandma, aku merindukanmu. Kenapa kau tidak pernah menemuiku? Maaf sayang, aku hanya tidak ingin merusak rencanamu. Dan aku juga tidak ingin merusak rencanaku. Dan sejak kapan Grandma mengenalnya? Tanya Aiden. Grandma melihat ke arah Aira. Saat kau pura-pura koma, aku menemui Aira dan mengatakan padanya untuk lebih berhati-hati di rumah orang tuanya. Tadinya dia tidak mengerti maksudku. Namun saat dia mengirim Lian ke rumah Harsha, aku tahu dia mengerti akan ucapanku. Grandma tersenyum pada Aira yang juga tersenyum padanya. Aku hampir pingsan saat melihat Grandma tiba-tiba muncul. Lalu kenapa aku tidak mengetahui tentang saudari kembar Grandma? Tanya Aiden. Karena kami sempat terpisah sejak bayi dan bertemu lagi saat kami sudah tua. Namun saat dia pergi menggantikan aku, dia kecelakaan. Sejak itulah aku tahu ada yang mengincar nyawaku. Karena itu aku bersembunyi sampai kebenaran ini terungkap. Tutur, Grandma. Lalu bagaimana dengan bukti kecelakaan ayah dan ibu, Grandma? Tanya Aiden. Ada Sarah, ucap Grandma. Tapi dia sakit jiwa, Grandma, ucap Aiden. Kau lihat saja nanti, ucap Grandma. Lalu tentang percakapan mereka, apa Hera saja sudah cukup sebagai bukti? Tanya Aiden. Aku menyimpan sebuah kartu memori yang berisi percakapan mereka. Saat aku mendengarkan percakapan mereka, aku merekam di ponselku. Dan saat aku mengingatmu, aku mengambil kartu memori ponsel aku, simpan di balik fotoku. Saat itu aku mengingat hanya ada foto kenangan kita. Tapi aku baru ingat bahwa ada percakapan mereka di dalam file perekam suara, ucap Aira. Kerja bagus sayang, bukti sudah terkumpul. Sekarang kita harus menemui Sarah di rumah sakit, ucap Grandma. Aiden dan Aira mengangguk. Mereka pun berangkat bersama menemui Dean, Teisha dan Sarah di rumah sakit. Ada banyak hal yang harus diselesaikan malam itu. Terlebih lagi, mereka sudah mendapat telepon dari rumah sakit bahwa Dean tidak apa-apa. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotun.